Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hack Marmansa. Hari ini kita akan membahas tentang cewek-cewek yang red flag ya, atau cewek-cewek yang toxic. Nah, ketika kalian menemukan cewek-cewek seperti ini, ada baiknya kalian hindari atau kalian tinggalkan lah. Karena apa? Karena cewek-cewek yang seperti ini tidak akan mampu membuat diri kalian menjadi bahagia. Relationship yang kalian harapkan menjadi upaya untuk membahagiakan diri kalian untuk masa depan, bahkan sampai ke pelaminan atau seumur hidup, maka akan menjadi situasi yang sangat membuat kalian sengsara dan tidak menyenangkan. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari perilaku-perilaku cowok-cowok cewek-cewek yang toksik nih. Kita tanya dulu ke Prof nih, definisi cewek toksik ini apa? Apakah yang dikategorikan cewek toksik? Apakah memang mereka yang dari segi sifat atau mungkin dari segi tindakan-tindakan dia ke kita gitu loh? Ya, Apa tuh? kalau cewek toksik ya intinya inilah cewek-cewek yang sebenarnya kan toksik kan sebenarnya beracun lah ya. Mm-mm. Istilahnya dia tuh apa ya? Kalau namanya racun itu kan membunuh secara perlahan-lahan sebenarnya, ya Mm-mm. kan. Cewek ini juga itu kayak semacam itu. Sifatnya tuh mungkin awal-awal nggak kelihatan kan, tapi lama-lama kalau dibiarin aja nanti kamu yang akan keok sendiri. Contohnya Hmm. misalkan gini, ada banyak orang itu, ada banyak cewek tuh yang tidak mengapresiasi cowoknya. Iya ya. Cowoknya punya ini, punya apa, cowoknya tuh sering diremehkan, nggak diapresiasi, nggak pernah dipuji. Jadi apa ya? Sebenarnya cewek itu bisa toksik karena mungkin kita juga yang salah milih dia. Maksudnya Mm-mm. mungkin dia memang nggak cinta, makanya dia toksik. Iya ya, benar-benar. Karena dia nggak cinta itu biasanya jadi toksik. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dianya memang toksik. Jadi ada beberapa cewek tuh yang memaksakan, aku tuh pengen cowok yang kayak gini, kamu tuh harus kayak gini. Jadi dia yang nyetir malahan, dia yang Heeh. malah Hmm. dominan gitu. Hmm. Sehingga apa ya? Dia tuh memunculkan ketoksikannya dia karena dia pengen ini memenuhi apa cewek ini tuh cowok ini harus sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Hmm. Akhirnya kamu tuh begini-begini setiap kali kamu ngelakuin sesuatu, setiap kali kamu melakukan perubahan, kamu nggak dihargai sama cewek kamu. Ya Itu ya. kan sakit, maksudnya kamu bakal sakit hati, bener-bener sakit gitu. Karena ketika kalian itu, ya itu tadi punya usaha, dia nggak ngedukung gitu. Malah ini pengalaman pribadi ya. Ada teman aku tuh yang punya pacar, tapi ini ya dia ini cewek ini sering banget ngeritik pacarnya, tapi selalu muji aku. Hmm. Ya itu Hmm. kan udah terjadi di dunia nyata loh. Hmm. Itu betapa sakitnya dia loh. Hmm. Si sakitnya pacarnya itu. Menurut aku juga gimana ya? Karena ya selain itu ya namanya cewek toksik ya susah sih istilahnya. Apalagi kalau cowoknya ini nggak dominan. Akhirnya Hmm. lu tuh cuma diinjak-injak. Relationship itu ya, hubungan itu kalau nggak dipegang sama cowok, ya bakalan susah. Tapi kalau cowoknya ini belangsa juga lebih susah lagi. Oke oke, benar-benar. Jadi apapun yang kita sampaikan ini sebenarnya poinnya ada dua ya guys ya. Pertama, ini yang sering-sering kali kita ulang-ulang bahwa ketika kalian mencari seorang pasangan, maka carilah orang yang benar-benar mencintai kalian dan kalian cintai. Karena kalau kalian memaksakan orang-orang yang mungkin nggak cinta sama kalian, kalian berupaya semaksimal mungkin memberikan semua hal yang dia inginkan sampai dia terpaksa memilih kalian, tindakan-tindakan yang dia lakukan ya sepele karena akan disepelekan, sehingga memang karena dia nggak cinta ya dia nggak respect, dia nggak menunjukkan perasaan-perasaan sayang dan sebagainya. Nah oleh karena itu maka ketika dia menjadi pribadi yang toksik itu ya bukan karena dia toksik, tapi ya karena memang dia nggak cinta. Nah kalian yang udah punya ekspektasi terlalu besar karena mungkin kalian itu menyangka ketika kalian pacaran dia akan jatuh cinta sama kalian, enggak guys ya. Kalau kalian misalnya percaya bahwa itu terjadi, maka pikiran kalian tuh harus di upgrade lah, karena memang seperti itu. Kalau kalian memaksakan orang-orang yang nggak cinta sama kalian menjalin hubungan, meskipun kalian udah pacaran bahkan udah menikah sekalipun, tapi dia nggak cinta, dia akan situasinya tetap seperti itu. Yang kedua adalah kemungkinan dia punya ekspektasi yang terlalu besar terhadap pasangannya. Nah misalnya dia pingin cowoknya tinggi nih, tapi kalian nggak tinggi misalnya. Nah kalian tuh pendek, tapi kalian paksakan bahwa aku tuh mau tinggi itu. Terus ya itu tadi upaya untuk akhirnya apa? Mereka itu malah meremehkan kalian, mengkritik, bahkan lebih ke arah menghinakan kalian. Allah,
kamu pendek banget, misalnya muka kalian nggak berewokan kayak Sahrul Khan misalnya ya. Nah, misalnya kayak gitu dan kalian nggak Sahrul Khan, nggak seperti berewokan dan sebagainya, dia akan hanya akan berupaya untuk mengkritik kalian. Nah, misalnya kalian gendut misalnya, dia punya ekspektasi cowok yang ganteng menurut aku adalah kotak-kotak kayak Sahrul Khan misalnya. Ya kalau kalian nggak kayak gitu, otomatis kalian akan dikritik. Nah, ketika dikritiknya orang-orang yang cinta karena pingin dia berkembang lebih baik dalam upaya untuk mengupgrade value pasangannya, biasanya mengkritiknya dengan lemah lembut, dengan rayuan, dengan apa namanya, dengan kata-kata manis. Tapi kalau misalnya dia nggak terlalu cinta-cinta banget sama kalian, ditambah dia memang toksik, akhirnya kalimat-kalimat yang hadir adalah menghinakan kalian. Wih kamu tuh itu loh kayak gini gitu loh. Nah akhirnya kalian yang apalagi kalian yang cinta sama dia dengar kalimat kayak gitu itu akan menyakiti kalian. Nah kalau nggak kayak gitu ya itu tadi dia membandingkan kalian sama orang lain. Nah itu juga menyakitkan. Ih kamu nggak kayak kok nggak kayak Sarul kan sih. Sarul kan udah tua tapi masih masih ganteng gitu, masih karismatik, masih ini. Kamu kok kurus, pendek, dekil dan sebagainya. Nah, itu juga menyakitkan untuk pasangan, untuk kalian juga. Nah, terakhir mungkin kalau misalnya dia nggak membandingkan, dia nggak mengkritik tajam dalam kata arti menghinakan kalian, dia biasanya itu tadi tidak ada kecenderungan ingin tahu dunia kalian. Jadi ya itu tadi, akhirnya dia nggak akan respect. Respect itu berarti dia menghargai apa yang kalian lakukan. Jangankan menghargai, dia peduli sama apa yang kita lakukan aja enggak. Nah, ketika kita mendapatkan hal-hal yang mungkin menurut kita berharga atau situasi-situasi yang mungkin menurut orang lain aja itu hal yang menyenangkan lah. Misalnya kamu wisuda atau kamu dapat lomba menang lomba sesuatu, tapi ya kalau misalnya kalian pacaran sama orang yang mungkin toksik, akhirnya ya itu tadi dia nggak akan memberikan apresiasi. Jangan kan memberikan apresiasi, dia peduli sama tindakan kalian aja enggak gitu loh. Nah, cewek-cewek yang seperti ini dan kalian paksakan untuk terus bersama akan membunuh kalian secara perlahan. Akhirnya tindakan-tindakan kalian itu kalau nggak menyalahkan orang lain dalam upaya untuk mencari pelampiasan, akhirnya kalian jadi set sendiri gitu loh. Makanya banyak dari orang-orang yang kayak tiba-tiba di kedai kopi terus marah-marah sama pelayannya tiba-tiba gitu-gitu. Asumsi kita pasti bilang oh berarti ini keluarganya lagi nggak bagus nih, lagi berantem nih sama istrinya, ya kayak gitu. Kalian tuh nggak pernah ibaratnya diposisikan sebagai laki-laki yang baik, laki-laki yang menjadi idaman dia hanya sebagai perempuan yang toksik dalam kehidupan kalian. Akhirnya seluruh perjalanan hidup kalian isinya kalau nggak flat sedih, jadi nggak ada bahagianya ketika kalian mungkin sama anak kalian, sama tetangga kalian, sama teman kalian, tapi nggak sama pasangan kalian, karena pasangan kalian itu tadi nggak peduli sama kehidupan dia, kayak orang lain yang tiba-tiba apa namanya cuma numpang tinggal dengan kalian, tapi ya itu tadi nggak memberikan efek yang positif lah untuk diri kalian. Nah yang berbahayanya adalah sampai ke titik dimana dia toksik dan menyakiti diri kalian. Kalau misalnya kalian memang kuat dalam kata arti kalian seperti filosof itu ya, kebanyakan filosofi kayak gitu loh, filosof yang mungkin dia punya istri yang cerewet, punya istri yang kurang menghargai dia, bukan respect sama dia, tapi dia paham bahwa mengendalikan emosi dia oke lah ibaratnya. Tapi kan untuk orang filosof atau orang-orang agamawan yang kayak gitu itu kan sedikit ya, kita yang normal-normal ini kan nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu maka dari awal kami sudah mengatakan bahwa kalian harus menghindari cewek-cewek yang toksik gitu. Ada tambahan? Ya, sepertinya ini adalah curhat dan pengalaman pribadi Mas Ya, Rabies, teman-teman. ya makanya ilustrasinya Sahrul Khan. Oke, mungkin itu saja ya guys yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi buat kalian untuk berani mengambil keputusan harus meninggalkan orang-orang atau cewek-cewek yang mungkin kalian cinta tapi dia toksik. Karena apa? Karena meskipun kalian mencintai seseorang, kalian hidup bersama orang yang kalian cintai tapi dia toksik, itu akan menyakiti kalian terus-menerus dan akhirnya jatuh-jatuhnya merubah perasaan cinta itu menjadi benci akhirnya. Nah, daripada membuat perasaan cinta itu jadi benci, lebih baik dihilangkan saja, di stopkan saja, biarlah
cinta itu terpendam sampai titik itu saja dan mencari yang lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi suatu saat. Bye-bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.